Orang sakit, kartunya dipakai. Iya. Untuk belanja. Buset. Itu yang pakai siapa? Santri. Iya. Yang nomblokin siapa? Ya karyawan. Oh, jadi ibaratnya kayak pencurian antar santri gitu. Iya. Lucunya gitu. Anehnya Pan, sebagai unit kooperasi malah nyalain kita. Kita kerjanya nggak inilah apa namanya, santri segitu banyak kan. Lucu juga. Hubungannya dengan nyalain karyawan itu kan kadang di luar jam karyawan juga kan ngambilnya juga. Iya, jam karyawan. Kadang-kadang juga sebelum azan pada jajan. Dikasih taunya susah. Lagi pula kan yang ngajarin kan yang punya pesantren ya, gimana? Ya kan? Terus kalau dia di masjidnya gimana kalau misalkan? Ya ngebahas tentang dia, masa lalu dia lah, tentang dia bisa jadi bikin pesantren lah. Terus yang dianya begitulah, dari usaha doa jikir-jikir dapat duit lah. Daun jadi uang disapu-sapu ya. Iya. Itu ini ya, pas waktu pengerudukan saya memang kan nggak hadir ya. Iya. Ya memang sengaja nggak hadir. Ah. Itu kan banyak tuh yang jaga tuh. Iya. Ada taruhlah kita anggap itu seragamnya, ada yang seragam polisi, saya nggak bilang itu polisi ya. Ada yang seragam polisi, ada yang seragam lain, terus banyak orang lagi. Itu ada nggak sih dari karyawan-karyawan itu yang jaga? Ada, banyak. Ada tuh rata-rata itu anak-anak yang suruh ngabdi di pesantren, dan ada juga anak-anak freelance. Anak pengabdian itu yang ibaratnya kayak makan gratis tapi suruh sapu-sapu. Iya. Kalau ini kayak santri apa namanya, yang suruh kerja itu loh, jadi santri pengabdian dia kayak gitulah intinya ya. Itu suruh jaga. Kalau nggak jaga ya nggak dapet duit. Nah, waktu itu jaga. Sama yang kemarin, sama yang udah bilang konten kreator itu mantan marketing, dia itu nggak dipakai, dibuang. Yang mana yang konten-konten? Yang bilang saya ini pengikutnya WM. Oh, si Pak Dwi itu. Iya. Ustadz Yusuf Mansur yang dimuliakan Allah ya, itu dibukalah ruang hati beliau ya. Kita juga kesian juga dengan upaya beliau mengembangkan Darul Quran ya. Saya di Papua Pak ya. Mas, tolong dingin dong. Ini jalanan kan? Iya, kita terima di dalam sambil duduk sambil ngobrol gitu aja lah. Tapi jangan ada kamera di jalan. Jangan ada kamera. Kita keberatan. Kamera. Kita keberatan kamera. Ini kan beliau tahu. Namanya nggak berani tuh. Sebenarnya kamera pun kita tidak membuat sesuatu yang tidak benar. Ini hanya mereportasikan bahwa umat akan tahu. Selama ini pun kan kami melakukan artinya kebaikan, mediasi untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, tapi kita disangka kita bikin hoak, kita bikin fitnah, itu kita tidak mau. Ya, insya Allah dari pihak antum ya, mungkin ada pesan dari beliau. Kalau kita mau dengar gitu loh, mungkin berat beliau langsung yang menyampaikan. Atau kalau pun ada video, kan zaman teknologi seperti itu apa susahnya Pak? Ya karena izin saya bicara, iya Pak. Karena memang di YouTube sekarang kondisinya kan tahu sendiri bagaimana. Ya. Saya Islam. Jia TV. Ada Pak dari apa namanya, Rumah Ustadz Channel. Tanda kejadian. Sebentar. Semuanya cari konten. Sampai siapa Pak? Pak jauh Pak. Bapak mau sampaikan. Sampai siapa dulu? Saya Dwi Pak. Saya jamaahnya Ustadz Yusuf. Ini membuat hoax ini. Ini membuat hoax ini. Saya nggak pernah. Dwi apa? Buat konten. Dwi apa Pak? Saya Dwi Makmun. Dwi Makmun. Oke. Kan Dwi kan banyak. Iya. Gitu bisnis ya. Ini urusannya panjang Mas. Kalau sedekah udah lewat lah Pak. Alhamdulillah jadi. Kalau aja Pak. Duduk di sana ngobrol. Oh iya. Iya, ngobrol. Enggak usah bikin kamera. Oke. Udah siap. Kamera. Oh. Udah siap. Ayo duduk, mana duduknya? Gak siap dia, gak siap. Ini hoax semua ini. Pak, Zeni silakan ngomong Pak Zeni. Iya, itu dulu Pak Dwi itu dulu mantan bisnis. Bisnis. Iya, orang bisnis. Terus di PHK, nggak bisa kerja. Apa di PHK?
Udah lama Pak dia. Udah sekitar tahun 2000-an apa? Tapi itu masih di situ. Masih sih terjadi karena dari duitnya doang. Oh jadi masih kan itu di Daku apa namanya? Dia sendiri yang bilang Daku channel itu Iya. kelola YouTube kan. Jadi dia itu pokoknya yang bikin konten-konten. Iya, Tapi bukan karyawan resmi gitu. bukan kan resmi, bayaran. Kalau orang kita suruh jagain dia, kalau nggak jagain nggak digaji. Itu kemarin yang jagain ada berapa? Banyak anak dari universitasnya ada 7 orang. Terus dari freelance-nya ada 8. Banyak dah Pak. Lebih dari 30 itu kita jagain. Itu suruh ngapain? Iya. Dijagain. Jadi kenapa mau tengah-tengah bawa galon 3 biji? Jadi disuruh jagain karena apa? Ya, supaya nggak rusuh di situ. Loh itu malah bikin rusuh. Makanya. Kan ada polisi. Iya. Kenapa harus ada jagain ini? Karena apa? Orangnya kabur yang yang tempat lain. Itu kan sebenarnya itu kan mungkin direncanakan. Selain itu biasanya kalau keluar negeri ngapain aja itu? Ya ke luar negeri ya. Tahu mas aja ya ini. Ah, Wajar. ke luar negeri nyari investor Pak. Pokoknya urusan. Jadi saya punya pesan ibaratnya kayak gini, ibarat aja ya. Mungkin ini pikiran saya aja. Kalau cerita ke orang luar negeri kan dia bisa cerita membanggakan dirinya kan. Iya. Bahkan dia kalau apa namanya daun aja bisa jadi uang berarti. Kita ke sana ke luar negeri pinginnya nanti bikin rumah tafis kayak gitu, ada investor gitu ya. Intinya sebenarnya intinya keluar negeri itu sering-seringnya itu urusan nyari investor. Nyari investor. Sebenarnya ya. Nyari investor enggak nyari investor tapi belum tahu untungnya berapa. Saya pernah lihat sepan lebarannya gitu kan. Nggak tahu dijelasin tuh untungnya berapa pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Iya, akhirnya apa ditarik semua Mas. Proposalnya ya. Proposalnya Karena nggak jelas kok. nggak jelas. Tapi pernah ada orang yang masuk situ orang luar negeri. Banyak dari luar negeri, entah dari Qatar, entah dari inilah. Tapi nggak jelas. Nggak jelas. Nggak tahu kemana